Perkenalkan, kami kelompok 12 yang akan mendiskusikan mengenai materi pertama sampai 12 untuk tugas kepemimpinan dan organisasi. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengantar kepemimpinan dan organisasi. Teman-teman di sini pada pertama kan membahas mengenai pengantar kepemimpinan dan organisasi. Pada dasarnya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan dan mendorong para lain untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi merupakan suatu wadah atau tempat di mana sekelompok orang bekerja secara terstruktur. Hubungan antara kepemimpinan dan organisasi sangat erat karena keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinannya. Terlebih di era modern seperti sekarang yang dinamis ini, seorang pemimpin dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dan tantangan global. Materi yang kedua yaitu dari kepemimpinan. Pada materi kedua ini dibahas mengenai berbagai dari kepemimpinan, misalnya dari sifat yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki karakter bawaan tertentu. Lalu ada dari perilaku yang melihat kepemimpinan dari sudut pandang gaya dan tindakan kepemimpinan. Selain itu, dalam situasional dan konsistensi menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada konteks dan kondisi tertentu. Dua teori modern yang juga penting adalah transnasional, di mana pemimpin berperan menginspirasi perubahan, serta transaksional yang fokus pada keseimbangan dan kinerja. Masing-masing teori ini memberikan sudut pandang berbeda tentang bagaimana kepemimpinan dapat dijalankan secara efektif. Yang ketiga ada gaya-gaya kepemimpinan. Pada materi ketiga ini fokus pembahasan ada pada gaya-gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya gaya otoriter cenderung bersifat dominan dan mengendalikan keputusan secara sepihak, sedangkan gaya demokratis lebih melibatkan partisipasi anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu gaya laissez-faire memberikan keleluasaan penuh terhadap anggota tim. Misalnya itu juga dari transnasional yang menekankan pada visi dan inspirasi jangka panjang, serta gaya transaksional yang berbasis pada struktur, aturan, dan imbalan. Beberapa kepemimpinan juga memiliki gaya karismatik dan visioner yang mampu menarik perhatian dan memotivasi tim melalui visi yang jelas. Baik, selanjutnya kepemimpinan efektif dan kualitas pemimpin. Kepemimpinan efektif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi, mengarahkan, dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Kualitas yang penting bagi pemimpin meliputi integritas, kemampuan berkomunikasi, empati, visi yang jelas, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin yang efektif juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung kolaborasi, dan mengatasi tantangan dengan baik. Selanjutnya, organisasi dan struktur. Organisasi adalah kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi merujuk pada cara mengatur dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang di dalam organisasi. Struktur ini dapat berupa hierarkis, data, atau matriks, dan mempengaruhi komunikasi, efisiensi, dan budaya kerja. Pemilihan struktur yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efektif dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai dan budaya kerja. Pemilihan struktur yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara efektif dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai dan praktik yang dipegang oleh anggota organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menciptakan budaya yang positif dengan menunjukkan perilaku yang diinginkan seperti integritas, kolaborasi, dan inovasi. Budaya yang kuat dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kinerja karyawan, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan
strategisnya. Selanjutnya ada materi motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah dorongan yang memengaruhi perilaku seseorang untuk mencapai tujuan. Dalam organisasi, motivasi penting untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Pemimpin berperan besar dalam memotivasi tim melalui arahan, penghargaan, dan suasana kerja yang positif. Gaya kepemimpinan seperti transformasional, partisipatif, dan situasional dapat membantu mendorong semangat dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada materi kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik untuk mencapai tujuan. Dalam kepemimpinan, keputusan memengaruhi arah dan kinerja organisasi. Keputusan bisa strategis, taktis, operasional, rutin, atau non-rutin. Prosesnya meliputi identifikasi masalah, juga evaluasi hasil. Gaya kepemimpinan dan pendekatan seperti rasional, intuitif, atau partisipatif turut memengaruhi hasil keputusan. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah cara sistematis untuk mengelola perubahan di dalam organisasi. Pemimpin berperan penting dalam menyusun strategi, berkomunikasi, dan memotivasi karyawan agar siap beradaptasi. Tantangannya meliputi resistensi dan ketidakjelasan tujuan. Keberhasilan bergantung pada kepemimpinan yang adaptif, komunikasi terbuka, dan keterlibatan semua pihak.